Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan video kami yang berjudul Filsafat dan Filosofi dari Sila kedua. Saya sendiri sebagai Francisca. Saya sendiri sebagai Rosmawati. Saya Wiyanti. Saya Muhammad Habil. Saya Septian. Saya Mustafa. Berikut ini adalah video kami. Hajime mashite, watashi wa namae Siska desu. Yoroshiku onegai shimasu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, filosofi sila kedua. Makna lambang sila kedua, rantai emas, adalah bahwa setiap manusia harus saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat. Mengakui serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai hak dan kewajiban asasi manusia. Beberapa nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kesopanan dan beradab, rasa empati dan kasih sayang, kesamaan derajat sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila kedua sendiri berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini ingin menunjukkan bahwa nilai hidup yang dipegang oleh masyarakat Indonesia secara umum adalah kemanusiaan yang adil menurut hukum dan beradab sehingga seimbang dan dalam prakteknya. Lambang yang dijadikan perwakilan sila ini adalah rantai dengan warna emas atau kuning. Jika dicermati, ada dua jenis mata rantai yang digunakan, yakni berbentuk persegi yang melambangkan laki-laki dan berbentuk lingkaran yang melambangkan perempuan. Simbol ini selain menunjukkan kesetaraan juga menunjukkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku juga untuk masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan dengan mempertimbangkan semua hak dan kewajibannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari saudara saya Siska dan materi dari kelompok kami yaitu filosofi sila kedua. Makna filosofi kedua ini sebagai berikut. Lambang sila kedua Pancasila. Sila kedua sendiri berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini ingin menunjukkan bahwa nilai hidup yang dipegang oleh masyarakat Indonesia secara umum adalah kemanusiaan yang adil menurut hukum dan beradab sehingga seimbang dalam prakteknya. Simbol ini selain menunjukkan kesetaraan juga menunjukkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku untuk masyarakat laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan semua hak dan kewajibannya adalah bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat, mengakui serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi di sini makna Pancasila kedua yaitu dari dasar pikiran saja Pancasila memang memiliki nilai-nilai ideal yang bisa jadi pegangan seluruh bangsa Indonesia. Jika dipraktekkan dengan benar, maka kondisi ideal di masyarakat juga akan tercapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Kesimpulannya, jadi bisa dikatakan bahwasannya kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah bersikap adil kepada sesama, mengembangkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia terdiri dari banyak ragam, sehingga harus bersikap menghargai antar sesama masyarakat, mengembangkan rasa peduli dengan sesama masyarakat. Sekian. Perkenalkan, saya Muhammad Habil Arya Zain dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang contoh sila kedua. Contoh sila kedua adalah menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Contoh pengenalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mudah hakim sendiri, tidak merasa benar sendiri, serta tidak suka berperang. Nilai luhur yang tercermin pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila terbentuk melalui dari proses yang sangat panjang dalam sejarah Indonesia. Tujuan Pancasila ialah digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan berbagai ketatanegaraan negara. Nilai luhur yang tercermin dari sila kedua ini ialah tidak jauh berbeda atau sebagai turunan dan dasar dari sila pertama. Dalam sila ini, kata kemanusiaan mengartikan bahwa setiap individu kita harus
menjunjung tinggi jiwa kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat. Sila kedua ini juga mengandung rumusan sifat dari keseluruhan budi luhur masyarakat Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sama atau sederajat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang telah dijamin oleh negara. Dari nilai-nilai inilah diharapkan manusia memiliki jiwa yang adil terhadap siapapun, berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai luhur yang ada di dalam sila kedua. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia ialah manusia yang bermoral, berbudi pekerti luhur, jujur, berintegritas, beradab, dan berkeadilan. Yang kedua, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu mengedepankan keadilan dan juga kebenaran. Yang ketiga, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu menjaga dan melestarikan keluhuran budaya dan peradaban. Yang keempat, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan juga keindahan seni. Yang kelima, rakyat Indonesia ialah manusia yang selalu menjaga etika, tata susila, tata krama, tidak berbohong, tidak membenci, tidak dengki, tidak menipu, dan tidak menyakiti siapapun. Yang keenam, rakyat Indonesia ialah manusia yang berdaulat, bertanggung jawab, dan mengedepankan kewajiban ketimbang hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rakyat Indonesia ialah manusia yang menghormati dan menghargai semua umat manusia serta semua bangsa-bangsa di dunia. Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya. Makna dalam tinjauan hidup dengan menggunakan pikiran serta bantuan rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut sebagai suatu kesatuan, baik dalam mempengaruhi atau membantu orang lain. Filsafat digunakan sebagai pedoman dalam memberi makna hidup. Contohnya berpikir radikal, berpikir reaktif, berpikir logis, bertindak konsisten. Perkenalkan, nama saya Septian, saya dari kelompok 2 ingin membacakan contoh filsafat. Yang pertama, berpikir kritis. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa berpikir filsafat itu artinya berpikir kritis dalam menghadapi sebuah persoalan. Biasanya akan dianggapi dengan kritis. Untuk contoh penerapan yaitu misal terdapat sebuah binatang semut. Otak manusia akan berpikir, kenapa sih bisa ada semut? Nah, apakah semut bisa berbicara? Atau bisa juga berpikir berapa jumlah semut? Yang kedua, berpikir radikal. Dalam berpikir filsafat juga terkadang ada yang bisa sampai radikal. Arti radikal di sini adalah pembahasan suatu masalah sampai dasarnya. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini banyak sekali. Contohnya yaitu ketika sedang ada perbedaan pendapat. Tentunya harus dibahas sampai ke akar permasalahannya. Bagaimana untuk menyatukan pendapat tanpa berpecahan. Yang ketiga, berpikir reflektif. Manusia juga kadang dituntut untuk bisa berpikir secara reflektif. Bisa juga diartikan dengan melihat kemampuan diri sendiri. Apabila sedang dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, manusia harus bertimbangan
satu-satu mana yang baik serta buruk. Selain itu harus disesuaikan jika kemampuan diri sendiri, supaya tidak ada kendala di tengah jalan. Ya, untuk yang keempat, berpikir logis. Di dalam hidup ini juga harus berpikir logis serta serta rasional supaya mendapat solusi yang tepat. Apabila terjadi sebuah permasalahan yang di luar nalar, sebisa mungkin tetap diselesaikan dengan logis. Misal sedang sakit parah, lantas jangan langsung dihubungkan dengan gaib, melainkan bawa dahulu ke dokter dan ketahui penyebab yang rasional.